Dalam kesempatan ini saya mengajak jamaah sekalian untuk menhayati sebuah doa. Tolong perhatian, karena apa yang saya bahas betul-betul terkait dengan hari-hari kita. Semua hafal doa ini, saya yakin semuanya hafal. Pertanyaannya, apakah pernah menhayati dan memaknai isi doa ini atau tidak? Doanya doa bangun tidur. Hafal enggak? Coba, apa doa bangun tidur? Masya Allah. Ini Masya Allah, murid antum luar biasa hafal doanya ini. Dibacakan setiap bangun tidur? Pertanyaan saya, faham gak isinya? Artinya, aku bersyukur telah dihidupkan setelah dimatikan. Apa? Maaf, suara boleh lebih? Bersyukur setelah dihidupkan kembali setelah dimatikan. Hidupkan kembali setelah kematian. Iya. Terus? Dan apa lagi artinya? Wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Dan kepada engkau lah tempat aku kembali. Luar biasa. Betul kan? Betul? Kok ragu-ragu ibu-ibu? Betul ya? Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah matikan. Dan kita semua akan kembali. Faham gak makna daripada doa ini? Kira-kira yang menarik doa ini apa? Setelah kematian dihidupkan. Ketika saya baca doa ini, muncul perasaan penasaran. Judul doanya apa? Judul doanya apa? Doa. Ada enggak di dalam doa itu bahasa bangun tidur? Kok bisa ya? Doa bangun tidur. Hidup sesudah mati. Astaghfirullahaladzim. Gimana ini? Itu yang membuat saya berpikir, ada apa bahasannya hidup sesudah mati? Sedangkan judul doanya bangun. Kenapa tidak ada di dalam doa itu Alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur, wa ilaihin nusyur? Kok kenapa ada bahasa hidup dan mati? Membuat saya berfikir dan menggali, mencari tahu. Memohon ya Allah berikan jawabannya. Ada apa di setiap malam hari kita ada bahasa mati dan tidur, mati dan hidup? Tidak ada bahasa tidur dan bangun tidur. Menggali, mencari tahu, sampai saya menemukan hadis yang kedua yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan Imam Abi Daud dan ada beberapa riwayat. Judulnya sama, judulnya namanya doa bangun tidur. Ternyata saya menemukan doa bangun tidur ada dua macam. Yang satu banyak umat Islam hafal, tapi yang satu lagi jarang umat Islam hafal. Padahal maknanya lebih dalam daripada doa yang kita hafal. Yang isinya, Alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li bidzikrihi. Saya ulang lagi. Alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li bidzikrihi. Yang artinya, ini menjadi doa yang kedua, doa bangun tidur. Yang artinya ketika bangun tidur kita membaca Alhamdulillah yang telah memberikan afiat di jasadku.
wa radda ilayya ruhi, kembalikan ruhku. Ini membuat saya bertambah penasaran. Kembalikan ruhku. Wa adzina li bidzikri, dan mengizinkan untuk berzikir kepadanya. Ada 3 poin. Bangun dalam keadaan afiat, alhamdulillah. Kembalikan ruh kita, alhamdulillah. Yang ketiga, Allah mengizinkan kita masih mengingat Allah dan kita beribadah kepada Allah. Ini namanya doa bangun tidur. Tapi di dalamnya tidak ada kata bangun. Justru yang ada lebih detail daripada doa yang kita hafal. Kembalikan ruh kita. Pertanyaan saya, kalau ada istilah kembali ruh kita, berarti ruh kita saat kita tidur pergi. Betul? Pergi, kemudian kembali. Kemana ruh kita? Kemana ruh kita? Saya ketika membaca doa yang kedua ini bertambah kaget. Karena yang pertama yang kita hafal semua, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ada kata mati dan hidup. Tapi ini lebih detail lagi, ada kata ruh kembali, berarti ruh kita tidak ada saat kita tidur. Membuat saya penasaran, berfikir lagi, mencari tahu, menggali lagi, membaca sana, membaca sini, ingin mendapatkan jawaban, ada apa di saat kita tidur. Sampai saya menemukan doa, namanya doa tidur. Apa isi doa tidur? Hafal enggak? Apa? Coba. Doa kalau mau tidur, doanya apa? Bismikallahumma. Di riwayat Bismikallahumma amutu wa ahya. Di riwayat Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Berbagai macam riwayat. Tapi kalau saya singkatkan, kalau boleh saya singkatkan, artinya Bismillah saya mati. Namanya doa tidur, tapi tetap dalamnya mati dan hidup. Bismikallahumma amutu wa ahya. Kalau saya boleh singkatkan, Bismillah saya mati. Dan hadisnya sahih. Belum saya mendapatkan jawabannya. Menggali dan mencari tahu sampai saya menemukan doa yang kedua. Ternyata doa tidur ada 2 lagi. Ternyata doa mau tidur ada 2, doa bangun tidur ada 2. Doa bangun tidur yang dihafal umat Islam, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, banyak sekali tidak menghafal, bahkan tidak pernah mendengar, alhamdulillah alladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adzina li bidzikri. Doa tidur ada 2, tapi yang awal semua banyak hafal, bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi ada satu doa yang sangat indah, sangat dalam, bahkan sangat membuat kita harus muhasabah diri, tapi banyak yang tidak hafal. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Hafal belum? Capek deh. Agak panjang ya. Bismika rabbi, coba sama-sama. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Yang artinya, dengan namamu aku berbaring ya Allah, dengan namamu aku angkat, artinya bangun.
Kalau ditetapkan kematianku malam ini, rahmatilah aku. Kalau dilepaskan nyawaku masih punya umur, jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang salih. Ini mesti hafal. Jangan hanya bismikallahumma amutu, hafal ini. InsyaAllah kalau sering dibaca, walaupun dari buku, 1 minggu, paling lama 10 hari sudah hafal. Sudah hafal. Dan subhanallah ketika saya baca Al-Quran, terjawab selama ini yang membuat saya penasaran. Menemukan jawaban semua doa ini yang kita sama-sama baca. Ternyata sumbernya ada di dalam Al-Quran. Walaupun saya hafal Quran semenjak kecil, masih usia 11 tahun, tapi kadang-kadang belum tentu mampu menghayati seluruh isi Al-Quran. Belum tentu setiap orang hafal mampu menghayati seluruh isi Al-Quran. Belum tentu. Contohnya, Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika wafatnya Rasul, beliau tolak, tidak terima. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mati? Sampai Abu Bakar naik mimbar. Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyul la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ketika Sayyidina Abu Bakar baca ayat ini, Sayyidina Umar berkata, demi Allah, rasanya sepertinya baru pertama kali mendengar ayat ini. Padahal Sayyidina Umar penhafal Al-Quran. Itu menunjukkan kami sebagai penhafal Al-Quran belum tentu mampu menghayati semua isi-isi ayat-ayatnya. Makanya ketika saya baca, kebetulan baca tilawah khataman, saya melewati satu ayat. Ternyata Allah di saat saya baca ayat ini, Allah bukakan hati saya, menemukan jawaban yang selama ini membuat saya penasaran, mendapatkan jawaban seluruh doa bangun tidur maupun doa tidur. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Kalau boleh saya usulkan, tuliskan ayat ini dan terjemahannya dan simpan di dinding kamar agar setiap keluar masuknya kita sadari dan kita hayati ayat ini. Ternyata jamaah sekalian, setiap malam kita tidur proses menghadapi kematian. Bisa bangun, bisa tidak. Bisa memelik mata, masih lihat kanan kiri, ada di samping istri kita. Bisa juga satu saat melik mata, ada di hadapan kita mungkar nakir. Saya setiap mau tidur, saya baca doa ini, saya minta maaf sama istri saya. Barangkali malam ini malam perpisahan. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismika rabbi wada'tu jambi. Wa bika arfa'hu. Fa in amsakta nafsi farhamha. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadaka salihin. Aku ikhlas dan ridha kepadamu. Mudah-mudahan kamu ikhlas dan ridha kepadaku. Dan saya mohon maaf. Karena ini bisa menjadi malam terakhir. Nangis deh. Dah jadi tidur. Bahkan pernah minta, bisa enggak tak usah dibahas itu setiap kita mau tidur? Ya. Tapi saya tetap bahas. Ya itu kan hal pasti dan sering terjadi. Kita harus berhati-hati dan kita mempersiapkan diri menghadapinya. Makanya Allah ingatkan, simpan ayatnya. Surah 39, surah Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل
مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Ada yang bisa bacain terjemahannya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Sebentar. Karena ini sudah saya close ya. Saya mau close ya. Jadi tolong hati-hati. Bu. Tolong diperhatikan. Karena ini penting sekali kita fahami. Agar kenapa kita harus fahami ayat ini? Agar doa tidur dan doa bangun tidur ketika kita baca, terbaca dari dalam hati. Terasa betul betapa bernikmat umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Coba. Jadi pelan-pelan Ibu, santai, relax, kita masih ada waktu panjang, juga masih ada giliran guru kita, Kiai Haji Arifin Ilham. Coba. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Satu, Allah memegang nyawa seorang ketika atau saat kematiannya. Berarti saat kita meninggal dunia yang memegang nyawa kita siapa? Allah. Kira-kira ada enggak yang kedua atau hal yang kedua atau penjelasan Allah memegang nyawa kita selain kita mati? Ada enggak? Ini jawabannya. Terus? Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Dan memegang nyawa seorang belum mati ketika tidur. Makanya ada salah satu athar, orang yang tidur dalam keadaan wudu, Allah memegang nyawanya dan ruhnya mampu bersujud di hadapan Allah. Karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Ruhnya mampu bersujud di hadapan Allah. Ini bukan hadis ya, tapi athar. Terus? Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan. Sekarang megang nyawa orang ketika mati, wafat, itu sudah tidak perlu dijelaskan. Tidak baki maksudnya apa? Ini dah baki maksud. Kalau Allah berkata Allah memegang nyawa seorang ketika mati, maksudnya apa? Dah baki maksud, sudah jelas. Kalau mati Allah memegang nyawa kita. Yang perlu menjelaskan maksudnya, ini tahap yang kedua. Allah memegang nyawa seorang yang belum mati ketika tidur. Oh maaf ya Allah, maksudnya apa? Ini baru fantas kita berkata maksudnya apa? Allah jelaskan maksudnya. Terus lanjut. Yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang di saat ditentukan. Tidur, ada yang dimegang nyawanya, tapi Allah takdirkan, ditetapkan kematiannya. Makanya ruhnya tidak dikembalikan. Makanya ketika kita bangunin salat subuh, inna lillah wa inna ilaihi, dia tidak berkesempatan lagi berkata, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena nyawanya di saat tidur yang dimegang oleh Allah, Allah tetapkan kematiannya, tidak dikembalikan. Tapi ada lagi, terus? Sungguh pada yang demikian itu. Maaf. Mundur sedikit. Dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ada yang dilepaskan karena sedang dimegang oleh Allah, tapi ada yang dilepaskan nyawanya sampai ke waktu yang ditentukan oleh Allah. Yang lebih menarik jemaah sekalian, di ujung ayat ini Allah tidak berfirman, inna fi dzalika laayatin liqaumin yattaqun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun, inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Tidak dan bukan. Allah tidak berkata ini tanda kebesaran orang-orang yang tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa. Bukan. Ini tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Bukan. Ini tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengetahuinya. Bukan. Tapi yang menarik dan sesuai dan cocok pas terpilih kata inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Berarti jamaah sekalian, setiap malam kita tidur dimegang nyawanya oleh Allah, bisa terjadi dipertahankan nyawanya,
bisa terjadi dilapaskan nyawanya ke waktu yang ditentukan. Peristiwa ini terjadi setiap malam. Itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Allah mengajak kita berfikir. Hati-hati, setiap malam kamu menghadapi proses kematian. Bisa menjadi malam terakhir, bisa masih punya umur lagi. Kalau kita hayati dan maknai ayat ini, makanya kita baca yang doa menjadi salah satu doa tidur. Sama dengan makna ayat ini, Bismika Rabbi, dengan namamu ya Allah aku berbaring, dengan namamu ya Allah aku menangkat atau bangun. Ya Allah, kalau ditetapkan kematianku malam ini, rahmatilah. Karena Allah berfirman, kalau ada nyawa yang ditahankan nyawanya, ada yang dilepaskan. Kalau ya Allah saya terpilih malam ini, dipertahankan nyawanya, rahmatilah. Kita semua membutuhkan rahmat. Kenapa terpilih kata rahmatilah? Karena kita saat menghadapi kematian, saat kita menghadapi sakratul maut, saat memasuki kuburan sendiri di tempat yang gelap, saat menghadapi mungkar nakir dipertanyakan, kita semua proses ini sangat membutuhkan rahmat dari Allah. Makanya terpilih kata farhamha. Wa in arsaltaha fahfadha. Kalau ya Allah kami masih diberikan umur dan dikembalikan ruh kami, ya Allah jagalah diri kami sebagaimana dijaga atau terjaga hamba-hamba yang salih. Paham? Makanya ketika bangun tidur, saya punya kebiasaan begitu bangun tidur, buka mata, lihat ke kanan, oh istri saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya baca 3 kali. Baru saya berkata, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa adhina li bidhikrihi wa radda ilayya ruhi. Baru saya baca sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas di Sahih Bukhari, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وما عند الله خير للأبرار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu sunnah Nabi Muhammad. Bangun tidur, baca alhamdulilladzi afa alhamdulilladzi ahyana ba'da ma matu lin nusyur alhamdulilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhina li bi dhikri. Baru baca inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir 10 ayat terakhir dari suratul Baqarah. Kalau sebelum tidur, kalau bisa berwudu, kalau boleh tutup dengan witir,
karena bisa kita malam itu malam terakhir, makanya kita melaksanakan witir. Makanya Rasul banyak nasihat dan wasiat kepada sahabat termasuk Abu Hurairah untuk jaga witir sebelum tidur. Seandainya kita tidak berkesempatan hidup lagi, kita sudah tertulis nama kita menjadi ahli witir. Kalau sudah berkesempatan lagi kita bangun, bisa tahajud, boleh kita tahajud sebanyak-banyaknya, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Apalagi kalau bisa kita baca suratul Sajadah dan surat Tabarak, karena ini menjadi merupakan keselamatan dari siksa kubur. Baru kita tidur, insya Allah kalau kita meninggal dunia, sudah kita berikhtiar, beramal sebelum kita tidur, insya Allah menjadi tanda husnul khatimah. Sudah faham? Sudah jelas? Bisa kira-kira amalkan? Bisa kita hayati? Saya tidak mau ibu-ibu hanya hafal doa, tapi bisa hafal doa. Kalau bisa saat kita membaca doa, meneteskan air mata. Ternyata umur yang diberikan oleh Allah sangat berharga, sangat mahal. Makanya jangan salah guna umur kita. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma barik lana wa barik alaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tuqa. اغفر لنا ولعلمائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, jadikan pertemuan ini dan ilmu yang sama-sama kami belajari menjadi ilmu bermanfaat, menjadi saksi baik bagi kami di hadapan hari kiamat, dan mampu kami istiqamah mengamalkan sampai akhir hayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.